manajemen. Selanjutnya, izinkan aku memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Kala Somamusung, yang mana menjabat sebagai Kepala Suku PMM 3 ITB. Pemateri kita pada malam hari ini adalah seorang mahasiswa dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian atau THP di Universitas Khairul Ternate. Oke, operator boleh ditampilkan CV-nya. Halo, operator. Nah, berikut adalah CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan aku untuk membaca ringkasan sedikit dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu pemateri kita pada malam hari ini bernama Lasong Busung, yang merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Khairul Ternate dan juga memiliki beragam prestasi di bidang karya tulis ilmiah dan juga beberapa kali telah menjabat sebagai pemimpin di beberapa bidang organisasi. Oke, selanjutnya langsung aja kita memasuki pada pemaparan materi oleh pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu kepada Kala Sumamusung kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Teh Novia atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon izin mengkonfirmasi apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas. Ya, jelas. Oke, baik. Mohon izin share screen ya. Oke, teman-teman, apakah slide-nya bisa terlihat? Jelas. Oke, baik. Oke, terlihat ya? Ya, terlihat dengan jelas. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum masuk pada pembahasan materi, mohon izin saya ingin membuka dengan sebuah pantun. Mohon dibantu dengan balas cakep, boleh? Oke, baik. Pergi ke pasar melihat sirkus. Cakep. Pulangnya mampir makan soto kudus. Cakep. Agar silaturahmi tidak terputus, mohon perhatiannya dengan serius. Waduh, cakep banget. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman dan juga informasi tentang program PMM 3 di ITB dan kiat-kiat menjadi kepala suku di program PMM. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak tahu. Untuk itu, mohon izin perkenalkan, nama saya Alsoma Musung. Sebelumnya tadi sudah sempat diperkenalkan oleh moderator kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Khairul Ternate yang sekarang sedang mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka di Institut Teknologi Bandung dan juga sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Suku PMM 3 ITB. Nah, sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan apa sih sebenarnya PMM 3 ITB dan juga Kepala Suku itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan apa sih sebenarnya PMM itu. Jadi teman-teman, PMM itu adalah singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang merupakan
program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Jadi teman-teman, pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah salah satu dari program Kemendikbudristek yang dimana kita diberikan kesempatan untuk berkuliah selama 1 semester di perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Jadi sistematika daripada program pertukaran mahasiswa ini adalah bertukar antar klaster pulau. Misalnya saya ini sekarang adalah mahasiswa dari Universitas Kairun. Nah, Unhair itu kan berada di Maluku Utara. Jadi saya itu tidak bisa memilih universitas yang ada di Maluku Utara, melainkan harus di luar itu. Untuk itu, ini adalah gambaran foto ya pertama kali kita melakukan kegiatan penerbangan sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bertukarnya itu di luar daripada universitas kita itu sendiri. Kemudian selanjutnya, nah kira-kira sih sebelum kita mengikuti terkait dengan kegiatan program ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui manfaat daripada mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka. Apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini ya teman-teman? Yang pertama adalah kita mendapatkan pengalaman baru dan nilai-nilai kebinekaan. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan berbagai latar belakang, budaya, suku yang berbeda-beda sehingga melalui program PMM ini kita disatukan dalam suatu tempat yang dimana itu kita berbeda-beda mulai dari adat istiadat, kemudian budaya, kemudian cara pandang, cara pikir, sehingga itu menjadikan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk menambah pengalaman yang baru yang awalnya tidak kita dapatkan di kampus asal. Kemudian pengalaman atau manfaat yang kedua adalah kita mendapatkan pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Benar sekali teman-teman apa sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita itu terdiri dari berbagai budaya, adat, suku, agama, sehingga kita dipertemukan melalui program pertukaran merdeka ini yang menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan itu sehingga menjadi sebuah perkumpulan yang nantinya kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan soft skill. Benar sekali teman-teman bahwasanya setelah kita mengikuti kegiatan PMM ini banyak sekali kemampuan soft skill yang awalnya tidak kita dapatkan. Dengan mengikuti kegiatan PMM ini kita dapat mengembangkan dan juga melatih soft skill kita. Misalnya soft skill mengenai dengan public speaking, berbicara yang awalnya kita itu introvert dalam artian takut berbicara dengan orang lain. Dengan mengikuti program ini kita tuh dengan mudah bersosialisasi dan juga berbicara dengan teman-teman kita. Begitu ya teman-teman. Kemudian manfaat yang keempat adalah mengambil mata kuliah di luar prodi. Jadi teman-teman kita diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah dari di luar jurusan kita. Seperti saya sekarang adalah program studi teknologi hasil pertanian di PT Asal dan sekarang itu mengambil mata kuliah di program studi rekayasa pertanian di Institut Teknologi Bandung. Sehingga bukan hanya saja kita menambah wawasan seputar jurusan kita, melainkan kita memiliki kemampuan untuk memahami di luar dari jurusan kita, sehingga itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu pengakuan kredit hingga 20 SKS. Benar teman-teman bahwasanya kita dijamin untuk dilakukan konversi sebanyak 20 SKS. Jadi tinggal teman-teman konsultasi apakah mau diambil di PT asal dengan PT tujuan ataukah mau diambil di PT tujuan, itu boleh-boleh saja dengan pengakuan SKS sebesar 20. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu mendapatkan sertifikat nasional. Jadi teman-teman setelah mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka ini di akhir nanti akan mendapatkan sertifikat berskala nasional. Nah, ini akan menjadi
tambahan CV buat teman-teman yang nantinya itu akan berguna di dunia kerja nanti. Nah, kemudian selanjutnya manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan selama mengikuti kegiatan PMM ini? Di antaranya yaitu dana bantuan biaya hidup 1 semester. Teman-teman selain mendapatkan manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman juga mendapatkan dana bantuan biaya hidup 1 semester. Nah, kalau untuk tahun ini kita mendapatkan bantuan itu sebesar 1,5. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwasanya untuk kegiatan PMM 4 nanti itu akan mengalami peningkatan dana bantuan biaya hidup. Jadi teman-teman harus memanfaatkan kesempatan sebaik-baik mungkin. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu mendapatkan transportasi, tiket berangkat dan pulang. Jadi teman-teman juga mendapatkan tiket pulang pergi naik pesawat secara gratis ya dari pihak PMM itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan atmosfer akademik yang beragam, di mana yang awalnya itu kita belajar di kampus asal dengan suasana yang sama aja begitu, dengan mengikuti kegiatan program ini kita dapat merasakan atmosfer pembelajaran yang baru di peta tujuan dan juga kita bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya kita belajar dengan teman-teman yang di luar dari universitas kita, seperti itu. Nah, kemudian apa sih perbedaan perkuliahan di PT asal saya dan peta tujuan saya? Nah, di sini saya melihat dari 2 aspek ya. Yang pertama dari kurikulum. Nah, ITB sendiri menawarkan berbagai bidang studi dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Sementara di Universitas Khairun, universitas yang saya berkuliah sekarang itu bukan hanya di dalam program studi teknik, tetapi menawarkan berbagai bidang studi, misalnya ilmu hukum, kemudian ilmu kelautan, ekonomi, dan budidaya perairan. Jadi dari segi kurikulum saja itu sudah berbeda begitu, otomatis metode dan cara belajarnya itu juga pasti berbeda. Nah, di ITB sendiri kita tahu ada yang namanya itu TPB atau tahap persiapan bersama. Jadi teman-teman yang mahasiswa baru di ITB itu nanti akan mengalami proses tahapan persiapan bersama, di mana tuh mereka mempelajari mata kuliah yang umum misalnya kayak biologi, bahasa Indonesia, kemudian matematika. Nah, itu mereka memang benar-benar dipersiapkan untuk nantinya terjun ke prodi masing-masing begitu. Kemudian perbedaan yang kedua dari segi metode pembelajarannya. Nah, untuk metode di ITB sendiri itu menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar dan mengajarkan, serta mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, untuk metode ini sendiri dari setiap masing-masing universitas tentunya sangat berbeda. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya di ITB sendiri itu mereka berfokus pada pengalaman belajar dan mengajar. Jadi kita bisa lihat daripada dosen-dosen ya yang ada di ITB itu kebanyakan notabene-nya itu adalah dosen-dosen yang sudah profesional, yang sudah bisa dibilang sudah agak berumur karena mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman belajar dan mengajar yang sudah sangat luar biasa sehingga dengan begitu apa namanya materi-materi yang mereka sampaikan itu sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tips dan trik nih, bagaimana sih tips dan trik untuk kita bisa lolos program pertukaran mahasiswa merdeka? Nah, teman-teman di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu harus berani cari informasi penting tentang PMM. Sebelum kita mengikuti kegiatan program pertukaran ini, kita harus survei terlebih dahulu, mencari informasi tentang PMM ini apa sih, kemudian manfaat apa yang bisa kita dapatkan. Nah, dengan begitu setelah teman-teman mendapatkan informasi
terkait dengan program yang teman-teman tuju, maka secara tidak langsung teman-teman sudah mengetahui, oh kegiatan ini seperti ini, nah manfaatnya nanti seperti itu. Nah, seperti teman-teman. Kemudian yang kedua adalah cek syarat pendaftaran secara teliti. Nah, ini menjadi poin penting bagi teman-teman yang mau mendaftar, bahwasanya setelah kita mendapatkan informasi, kita lihat dulu nih syarat-syarat yang dibutuhkan apa. Nah, untuk syarat tahun yang lalu itu kan ada minimal IPK 2,80 dari skala 4,0. Kemudian syaratnya adalah mahasiswa aktif. Nah, teman-teman dari syarat-syarat tersebut teman-teman harus mengecek dengan teliti dan kemudian harus melihat apakah saya memenuhi syarat ini atau tidak. Nah, kalau misalkan memenuhi, maka harus dipersiapkan syarat-syarat tersebut dengan baik dan juga teliti sehingga kedepannya tidak ada kendala-kendala yang dialami begitu teman-teman. Kemudian tips yang ketiga adalah mempersiapkan berkas-berkas. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan berkas-berkas. Nah, berkas-berkas ini teman-teman juga harus teliti dalam mempersiapkannya karena akan berpengaruh pada proses pendaftaran berikutnya begitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendaftar di awal pembukaan program. Ini sangat penting sekali teman-teman karena apa? Karena di awal pendaftaran itu adalah kuotanya itu masih banyak, masih peluang lolos untuk terbuka. Namun teman-teman jangan khawatir karena ini sudah di pertengahan, jangan pesimis bahwasanya oh saya nih daftarnya di pertengahan jadi tidak mungkin untuk lolos. Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Jadi mencobalah untuk mendaftar dengan cara melihat peluang atau kuota-kuota dari PT yang masih kosong. Dengan begitu teman-teman mempunyai peluang yang sangat besar untuk lolos di PT tersebut. Kemudian tips yang ketiga, yang kelima, mohon maaf, yaitu lengkapi profil atau biodata peserta. Nah, di sini juga teman-teman perlu ketelitian yang sangat dalam. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan profil dan juga biodata daripada teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengisinya sembarang, kemudian salah-salah, nah itu akan berpengaruh pada proses seleksi dan juga proses pendaftaran yang berikutnya. Nah, kemudian untuk tips yang keenam yaitu persiapan survei kebinekaan. Nah, untuk survei ini adalah jika teman-teman sudah di melengkapi tahap mulai dari pendaftaran, persiapan profil, kemudian upload berkas-berkas. Nah, ini akan ada tahapan survei kebinekaan. Nah, survei kebinekaan ini sekedar informasi, bukan jawabannya itu bukan salah atau benar, tetapi itu mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebinekaan. Jadi pertanyaan itu pertanyaan terbuka begitu ya teman-teman. Kemudian tips dan trik yang terakhir yaitu jangan menunggu orang lain. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jika teman-teman ingin mengikuti suatu kegiatan, jangan pernah untuk menunggu orang lain. Oh, oke, kalau misalkan dia ikut baru saya ikut. Kalau misalkan dia tidak ikut, saya tidak ikut. Nah, ini adalah kesalahan berpikir yang harus teman-teman perbaiki. Jadi mulai dari sekarang kalau ingin melakukan kegiatan sesuatu kegiatan, kita apabila sudah mendapatkan informasinya maka kita segera untuk bertindak. Jangan menunggu orang lain gitu. Oke, selanjutnya kiat-kiat menjadi kepala suku. Nah, sebenarnya apa sih kepala suku itu, teman-teman? Bahwasanya kepala suku itu merupakan istilah ya yang diberikan pada seseorang yang dipilih secara bersama untuk memimpin anggota mahasiswa inbound di PT penerima. Jadi, kalau misalkan di dalam kelas itu seperti ketua tingkat ya, ketua kelas sama halnya dengan kepala suku. Jadi kepala sukunya adalah orang yang dipilih untuk membantu tim PMM pusat dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman inbound di PT penerima. Nah, persyaratan apa saja sih yang harus diperlukan, yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang kepala suku ini? Nah, ini beberapa di antara persyaratan yang saya rangkum. Yang pertama yaitu ramah. Nah, teman-teman, karena teman-teman ini adalah
bertemu dengan orang dengan berbagai latar belakang, kebiasaan, pemikiran yang berbeda-beda, satu hal yang perlu teman-teman tingkatkan ya, hadirkan begitu adalah ramah kepada semua orang begitu. Walaupun itu sangat sangat berat bagi beberapa orang, tetapi dengan memiliki sifat ramah ini kita mudah dikenal oleh orang banyak begitu. Kemudian yang kedua adalah fast respon. Nah, fast respon ini teman-teman kalau misalkan ditanya ataupun di chat gitu ya, harus memberikan informasi yang cepat begitu karena teman-teman itu adalah perpanjangan daripada tim PMM pusat kepada teman-teman di inbound PT penerimanya begitu. Jadi teman-teman harus fast respon, jangan sampai slow respon. Kemudian persyaratan ketiga adalah berjiwa pemimpin. Kita tahu bersama bahwasanya setiap orang adalah pemimpin, maka saya rasa untuk jiwa pemimpin ini tinggal menumbuhkan saja daripada diri teman-teman karena kita dilahirkan itu ada menjadi seorang pemimpin begitu. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu bertanggung jawab di setiap keputusan yang teman-teman buat. Kemudian yang kelima yaitu cakap berbicara. Nah, cakap berbicara ini sangat penting ya teman-teman karena kita sebagai penyambung informasi dari tim PMM pusat kepada teman-teman di inbound PT penerima sehingga harapannya informasi yang kita sampaikan itu bisa dicerna dan juga bisa dipahami oleh teman-teman inbound sehingga kedepannya tidak ada miskomunikasi ataupun informasi yang terlewatkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita membagi waktu antara kegiatan perkuliahan, kegiatan akademik, kemudian kegiatan keseharian kita dan juga kegiatan sebagai seorang kepala suku. Nah, ini ada beberapa ya cara saya untuk membagi waktu sehingga semuanya itu tidak bertabrakan begitu. Kalau bertabrakan itu wah hancur hancur ya begitu. Kemudian yang pertama yaitu buat jadwal. Teman-teman harus membuat jadwal bahwasanya di tanggal sekian saya ada kegiatan ini. Oh, di tanggal sekian kegiatan ini ketika ada teman-teman yang mengajak misalnya ayo kita jalan ke sini, jalan ke sini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya jadwal, otomatis teman-teman tidak mudah untuk dipengaruhi karena teman-teman sudah tahu kapan waktunya bermain, waktunya belajar, dan waktunya kita berlibur. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Ini menjadi poin yang penting bagi teman-teman dalam membagi waktu. Kenapa? Setiap kegiatan itu kadang dia bermunculan secara bersamaan. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat, oh kegiatan ini yang paling penting, oh kegiatan ini kurang penting, oh kegiatan ini tidak penting. Jadi dari situ teman-teman sudah bisa menentukan, oh skala prioritas saya di kegiatan ini karena ini sangat penting begitu. Jadi teman-teman bisa membedakan antara skala prioritas yang penting, kurang penting dan juga tidak penting. Kemudian cara yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu luang. Jadi jika teman-teman punya waktu luang, maka manfaatkan itu dengan baik. Jangan punya waktu untuk istirahat, teman-teman bermain, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah bekerja sama dengan anggota. Nah, kebetulan saya selaku kepala suku juga mempunyai wakil kepala suku, kemudian teman-teman ketua modul Nusantara, kemudian ada bendahara dan sebagainya, maka sangat penting untuk bekerja sama dengan baik sehingga tanggung jawab itu bukan hanya dibebankan kepada satu orang, melainkan ada teman-teman yang lain untuk membantu supaya teman-teman itu tidak merasa terbebani sendiri begitu untuk istirahat. Jadi teman-teman kita sebagai manusia tentunya mempunyai kondisi di mana kita tuh capek, kemudian kita itu lelah, maka jangan lupa untuk beristirahat karena istirahat ini sangat membantu kita untuk kegiatan
lakukan setiap langkah kecil menuju perubahan dengan cara bergabung bersama PMM 4. Jadi teman-teman, setiap kesempatan yang ada maka harus segera kita ambil karena kita tidak tahu apakah ke depannya kesempatan itu masih ada ataukah sudah tidak ada. Dengan begitu, setiap kesempatan yang teman-teman lihat bahwa oh ini ada celah, ada kesempatan yang harus saya ambil, maka harus segera action, harus segera ambil sehingga teman-teman tidak merasa bahwasannya kok kita ini kadang itu ya kita suka berpikir lebih baik itu mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau misalkan kita sudah mencoba nih, misalnya walaupun gagal itu ada kepuasan tersendiri, setidaknya kita sudah mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali. Jadi teman-teman, jikalau ada kesempatan segera ambil dan tentunya harus dilakukan dengan terbaik. Oke, terakhir mungkin itu penyampaian yang bisa saya sampaikan. Terakhir, bertukar sementara bermakna selamanya. Nah, ini adalah kegiatan ya, teman-teman, kegiatan selama kita di PMM, kurang lebih ada beberapa foto yang saya tampilkan. Untuk foto yang pertama ini adalah kegiatan penyambutan mahasiswa inbound PMM 3 ITB, di mana sebanyak 289 orang itu disambut oleh pihak non-reguler ITB dan kita dikumpulkan dan di situ ada pementasan dari setiap daerah masing-masing. Kemudian untuk foto yang kedua ini adalah foto bersama pada kegiatan modul Nusantara. Jadi di kegiatan PMM itu ada satu bisa disebut mata kuliah namanya modul Nusantara sebanyak 4 SKS. Jadi itu kegiatannya terdiri dari 16 kali, ada kebinekaan, refleksi, kemudian inspirasi, dan juga ada kontribusi sosial. Ini adalah salah satu kegiatan kebinekaan, di mana kita berkunjung ke Saung Angklung Ujo, adalah tempat produksi angklung yang ada di Jawa Barat, dan kita diajarkan untuk bermain angklung bersama. Nah, mungkin itu ya, Novia, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa oleh Kepala Suku PMM 3 ITB. FYI teman-teman, ITB itu dibagi menjadi 3 kampus utama. Jadi anak PMM itu didistribusi menjadi 3 kampus, ada di kampus Jatinangor, Ganesha, dan di Cirebon. Jadi kepala suku kita ini tuh berhasil untuk merangkul seluruh peserta PMM 3 ITB yang didistribusi kepada 3 wilayah tadi. FYI, kalau dari Ganesha ke Jatinangor itu nggak terlalu jauh, paling 30 menit, tapi dari Ganesha ke Cirebon itu sekitar 1 jam atau 2 jam lebih. Oke, selanjutnya juga aku mau bilang bahwa kalau di ITB itu lebih dipush ke segi akademik, tapi agak kurang kalau dari segi modul Nusantara. But kalau kalian memang benar-benar pengen ke ITB dan melihat gimana sih cara top 3 itu gimana sih sistem pembelajaran yang diimplementasi di top 3 dan gimana pembelajarannya dan ketemu sama dosen-dosen yang luar biasa, seminar-seminar yang luar biasa. ITB adalah kampus yang paling tepat sebagai kampus penerima buat PMM. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait ITB, kepala suku, dan PMM secara general, silakan untuk raise hand tangannya biar nanti saya persilahkan. Baik, ini ada Selena Hermawati. Kepada Selena, dipersilahkan. Baik, Novi, terima kasih atas waktunya. Kakak, saya mohon izin bertanya. Tadi setelah presentasi saya lihat bahwa ternyata banyak perbedaan yang signifikan terkait metode pembelajaran di ITB dan kampus asal ya. Itu gimana ya caranya kakak bisa beradaptasi dengan hal tersebut, sedangkan kakak juga sebagai kepala suku di sini posisinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini Langsung mau saja. langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja, Kak. Oke.
Baik, terima kasih Selena atas pertanyaannya. Selena ini dari mana universitasnya? Kebetulan saya dari UM, Universitas Negeri Malang. Saya tertarik untuk ikut PMM, jadi mau lihat ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, khususnya Selena atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita bisa melihat perbedaan yang menurut saya cukup jauh antara PT asal saya dengan peta tujuan saya, di mana mulai dari kurikulum hingga metode pembelajarannya sangat jauh berbeda. Dengan begitu, tentunya kita itu harus fokus pada tujuan awal kita itu datang ke sini. Kalau misalnya kita datang itu cuma main-main, otomatis saya bisa katakan kita tuh tidak bisa bertahan. Karena kebetulan tujuan saya adalah untuk belajar, alhamdulillah sejauh ini masih bisa survive, masih bisa bertahan di program PMM3 khususnya di ITB ini. Nah, bagaimana caranya sih supaya saya bisa bertahan apalagi saya tuh berada di jurusan yang berbeda seperti itu ya. Jadi salah satu tips yang bisa saya berikan adalah yang pertama adalah mantapkan niat dan juga tujuan daripada teman-teman. Dengan begitu, apabila tujuan dan niat kita sudah tertanam dengan baik, maka secara tidak langsung proses yang kita lewati itu terasa mudah, walaupun pasti ada beratnya, karena dalam setiap kehidupan kita tahu bukan hanya saja ada senangnya, tetapi pasti ada sengsara ataupun kondisi di mana kita tuh merasa down dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki effort yang lebih karena kita adalah berbeda program studi, berbeda jurusan dan tentunya berbeda mata kuliah, tentunya harus membutuhkan effort yang sangat luar biasa supaya bisa sama-sama menyeimbangi dengan teman-teman yang berada di inbound ITB itu sendiri. Mungkin itu Selena yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Novia. Terima kasih. Bagaimana Selena, apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih banyak, Kak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini dia Ibrahim sama Suha. Maybe yang raise hand dulu ya. Ibrahim boleh di on cam dan bertanya. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim Syahrul dari Universitas Mataram. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana Saudara Lasul mewujudkan rasa kebersamaan antara angkatan yang lebih tua dan yang lebih muda? Dan sebagaimana kita ketahui bahwa PMM ini terdiri dari berbagai angkatan, sehingga tidak memungkinkan juga bahwa kepala suku yang terpilih adalah angkatan yang lebih muda. Dan bagaimana Saudara Rasul mewujudkan rasa kebersamaan itu? Terima kasih. Oke, baik. Mohon izin langsung menjawab ya, Novi. Terima kasih Ahmad Ibrahim Syahrul atas pertanyaan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana sih caranya supaya bisa mewujudkan rasa kebersamaan di antara mahasiswa PMM 3 ITB karena kita itu berada di berbagai angkatan. Yang pertama yang perlu teman-teman pahami bahwasanya kita itu harus ya, yang pertama tuh harus menumbuhkan sikap saling menghargai satu sama lain. Itu ya yang pertama. Kita walaupun berbeda asal, suku, universitas, kemudian berbeda angkatan, kalaupun dalam diri kita itu menimbulkan sifat saling menghargai satu sama lain, maka dengan sendirinya kebersamaan itu tetap terjaga, begitu ya teman-teman, sehingga walaupun kita ketemu sama orang yang berbeda umur, kemudian berbeda semester dan lain sebagainya, jika kita memiliki rasa saling menghargai itu, maka kebersamaan secara tidak langsung itu akan terjalin dengan baik. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Novia. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa, Kak Lasso. Apakah menjawab, Saudara Ibrahim?
Baik, Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke ini ada Rolas Agustanugrahadi. Kepada Rolas, boleh? Oke, mungkin Rolas nggak jadi nanya. Oke, kita lanjut ke Rizka Maulia. Izin Rizka Maulia, suara mic-nya belum dihidupin. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya Rizka, berasal dari Universitas Syah Kuala, ingin bertanya mengenai akademik ya tentunya. Jika nanti insya Allah kita sudah keterima di Universitas ITB ya, jika nilai-nilai kita tuh atau MK kita tuh berbeda dengan universitas asal dan tidak dapat dikonversikan, itu bagaimana ya solusinya? Oke, baik. Mohon izin langsung menjawab, Novia. Terima kasih Rizka atas pertanyaan yang sangat luar biasa pada malam hari ini dari Aceh ya, Universitas Syah Kuala. Kebetulan teman saya juga banyak yang dari Aceh. Oke, mohon izin menjawab terkait dengan pertanyaan bagaimana sih kalau misalkan mata kuliah yang ada di PT asal dengan mata kuliah yang ada di PT tujuan itu berbeda dan bagaimana cara mengkonversinya. Yang pertama, teman-teman yang harus teman-teman pahami sebelum kita mendaftar itu terlebih dahulu kita harus melakukan koordinasi konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, itu yang perlu teman-teman catat. Kemudian yang kedua adalah karena yang mempunyai kewenangan kebijakan untuk melakukan konversi itu adalah Kaprodi, maka teman-teman jangan lupa untuk mengkoordinasi dan juga konsultasi juga dengan Kaprodi di PT Tujuan. Sehingga dengan begitu mereka bisa tahu bahwasannya mata kuliah yang akan kalian ambil itu adalah mata kuliah yang walaupun tidak sesuai dengan PT asal, tetapi karena sebelumnya sudah dikonsultasi, dikoordinasi, maka mereka akan memberikan kewenangan untuk melakukan konversi. Karena apa? Karena pertukaran mahasiswa merdeka ini bukan hanya saja bertukar sesama prodi, melainkan harus di lintas jurusan. Dengan begitu, teman-teman mempunyai kebebasan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dengan tidak perlu takut untuk tidak dikonversi karena itu sudah dijamin oleh kementerian bahwasanya kalau misalkan tidak ada prodi ataupun dosen yang tidak mau mengkonversi silakan melapor ke bagian PMM karena itu sudah menjadi tujuan dan komitmen dari program ini. Dengan begitu teman-teman yang harus diperhatikan adalah harus berkonsultasi dan juga berkoordinasi dengan pihak di PT kampus asal. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Gimana Rizka Maulia, apakah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Sekala Bagaskara. Kepada Sekala kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekala Bagaskara dari Universitas Sriwijaya. Jadi yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke arah pendidikan selama di ITB nanti, Kak. Nah, jadi saya sudah mungkin pertanyaan saya udah dijelaskan. Maaf sebelumnya, Sekala suaranya kurang kedengeran. Boleh diulangi lagi? Halo, apakah sudah terdengar dan jelas? Oke, udah aman. Jadi saya lanjut ya, Kak. Jadi kan ITB seperti yang kita tahu tuh ada yang di Ganesha, Jatinangor, sama di Cirebon ya, Kak. Nah, itu gimana ya, Kak, pembagiannya gitu? Kayak apakah kita di Ganesha, di Jatinangor, dan Cirebon itu gimana pembagiannya? Apakah ada tesnya lagi atau gimana? Sama saat kita di ITB nanti, apakah kita belajarnya itu gabung sama mahasiswa reguler ITB atau ada kelas khusus untuk anak-anak PMM nih, Kak? Nah, mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Sekala kepada pemateri kita yang luar biasa. Boleh? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Sekala dari Universitas Sriwijaya. Sangat luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama,
Untuk pembagian kampus sendiri, apakah dari kita yang pilih ataukah dari ITB yang tentukan? Nah, teman-teman, kalau sepengalaman kita untuk yang saat ini, untuk pembagian kampus itu dari pihak ITB sendiri yang membagikan. Apakah teman-teman itu ditempatkan di Jatinangor, Cirebon, ataupun Ganesha. Dengan tetap mereka tuh memperhatikan prodi dari PT asal teman-teman. Kalau misalkan ada korelasi atau ada prodi yang tersedia di situ, misalnya teman-teman dari prodi teknik pertambangan dan ternyata di ITB juga ada di pertambangan, berarti teman-teman akan dilemparkan di teknik pertambangan seperti itu. Kalau misalkan saya prodi teknologi hasil pertanian, nah kan di ITB nggak ada prodi teknologi hasil pertanian, yang ada adalah rekayasa pertanian, maka secara tidak langsung saya ditempatkan di prodi yang sedikit relevan dengan pertanian. Seperti itu untuk pembagian jurusannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kelas khusus antara mahasiswa PMM ataukah kita belajar itu gabung dengan mahasiswa reguler? Nah, untuk sepengalaman saya, sekarang itu kita belajarnya itu tidak dipisah-pisahkan ya teman-teman. Jadi kita itu sama-sama dianggap sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita belajarnya gabung sama dengan teman-teman mahasiswa reguler ITB, entah itu yang semester 3, semester 5, semester 7, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan atau memisahkan antara mahasiswa PMM dan juga mahasiswa reguler. Jadi kita belajarnya itu gabung. Mungkin itu yang bisa saya jawab, saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi aku izin nambahin dikit bahwa kalau di PMM 3 ini yang di Ganesha itu mostly yang paling banyak itu yang diplotkan itu yang di Ganesha. Terus yang di Cirebon tuh juga lumayan, tapi yang paling banyak di Ganesha dan yang paling sedikitnya itu di Cirebon. Nah, yang di Cirebon itu tahun ini tuh ada jurusan teknik industri dan jurusan FSRD. Tapi itu kayak FSRD-nya tuh cuma sebagian doang yang di Cirebon, yang di Ganesha juga ada gitu. Jadi tergantung ITB-nya yang bakal ngeplot nanti. Tapi yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah ITB itu dia memplotkan mahasiswa PMM itu sesuai dengan jurusan asalnya. Misal aku jadi jurusan manajemen, itu bakal ditaruh di jurusan manajemen. Tapi kalau kayak Lasul nih tadi agak kurang relevan, pasti ntar ditaruhnya tuh di jurusan yang agak-agak relevan. Dan FYI, Lasul dapat kampusnya tuh yang di Jatinangor. Oke, apakah menjawab skala? Oke, sangat menjawab. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada skala, ada Suha. Jadi Suha mau nanya bahwa sebelumnya apa sih yang memotivasi kakak untuk menjadi kepala suku? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Sebelumnya terima kasih Suha atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa sih sebenarnya motivasi saya menjadi seorang kepala suku? Jadi teman-teman, untuk menjadi kepala suku ini memang sudah dari niat awal ya, dari sebelum saya berangkat ke sini. Kenapa seperti itu? Karena saya adalah tipe orang yang suka berbaur, bergaul dengan sesama dan lain sebagainya, tidak pandang bulu. Jadi dengan begitu, dengan menjadi seorang kepala suku, maka saya bisa berteman dan juga dikenal dengan teman-teman yang memiliki latar belakang dan juga pengalaman yang berbeda, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa kita saling melengkapi satu sama lain, sehingga perbedaan bukan menjadi sebuah kelemahan tetapi menjadi sebuah kekuatan yang itu akan menjadi sebuah pengetahuan, pengalaman yang sangat luar biasa tentunya, karena dihadapkan dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, yang menjadikan kita itu berpikir lebih dewasa dan tentunya menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Lasul. Jadi bagi kalian yang mau jadi kepala suku nanti di PMM 4 itu udah bisa persiapan diri, apa yang harus dijadikan visi, apa misinya, karena nanti bakal ada pemilihan lagi di kampus penerima.
Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaannya Rolas. Di sini Rolas bertanya bahwa posisi saya di sini kan masih maba. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk mengikuti PMM 4. Sejauh yang saya tahu perlu minimal semester 3. Nah, saya di sini masih benar-benar belum mengetahui apa saja syarat-syarat yang diperlukan. Seperti seleksinya itu bagaimana ya Kak? Untuk tantangannya sendiri, apa saja yang dihadapi Kak berdasarkan pengalaman Kakak? Jadi di sini pertanyaan ada dua. Yang pertama, spesifiknya syarat-syarat pendaftaran PMM itu seperti apa dan juga tantangan yang dihadapi selama PMM. Oke, kepada materi kita, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Rolas atas pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama terkait dengan syarat-syarat. Nah, untuk syarat PMM sendiri itu tiap tingkatan itu berubah. Kenapa demikian? Untuk PMM 1 kemarin itu ada yang namanya surat izin orang tua. Nah, untuk PMM 2 ini sudah tidak ada, melainkan diganti dengan SPPJM. Nah, kira-kira apa saja sih syarat yang diperlukan untuk mendaftar program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Yang pertama adalah tentunya mahasiswa aktif S1, kemudian D3 dan 4 mahasiswa vokasi, yang dimana mahasiswa S1 itu bertukar di prodi S1, kemudian begitu sebaliknya, yang vokasi ke vokasi, kemudian yang S1 ke S1. Nah, itu persyaratan pertama. Kemudian persyaratan yang kedua sejauh ini adalah IPK. IPK itu adalah 2,80 dari skala 4,0. Jadi pengalaman teman aku kemarin itu karena IPK-nya di bawah 2,80, tetapi dia bersikeras untuk daftar, pada akhirnya dia tidak lolos karena secara administrasi sudah tidak memenuhi persyaratan. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah memiliki buku tabungan. Nah, buku tabungan ini selalu mengalami perubahan. Kalau untuk PMM 3 ini adalah persyaratannya adalah buku tabungan BRI, bisa juga BNI kalau nggak salah, Mandiri. Nah, kalau untuk tahun ini tuh berbeda lagi, yang bisa itu hanya BSI khusus untuk daerah Aceh ya, dan juga Bank Mandiri begitu. Kemudian persyaratan yang keempat adalah surat SPTJM, jadi surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi di situ teman-teman nanti akan diberikan format surat, teman-teman akan isi terkait dengan data diri, kemudian persetujuan orang tua, kemudian biaya kuliah semester, dan lain sebagainya, yang itu teman-teman harus baca dengan teliti apakah sanggup. Kalau misalkan sanggup berarti dilanjutkan, kalau misalkan tidak sanggup berarti tidak usah melanjutkan pendaftaran, karena harus dipertimbangkan dengan baik, dipertimbangkan dengan matang, sehingga kedepannya tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul dari persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, kemudian untuk persyaratan yang lain itu sifatnya kemarin itu untuk BPJS sendiri. Untuk BPJS sendiri itu dibuatkan oleh tim PMM pusat. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2024 ini, BPJS itu sudah bukan menjadi tanggungan dari tim PMM pusat lagi. Jadi teman-teman harus diwajibkan memiliki BPJS, kemudian memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Kurang lebih ya itu untuk persyaratannya. Jadi untuk lebih lengkap nanti teman-teman bisa saya bagikan terkait dengan sosialisasi dan juga teknisi pendaftaran dari program PMM 3 ini, sehingga teman-teman bisa melihat persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sejauh ini kendala apa sih yang kakak alami dalam mengikuti pendaftaran PMM 3 ini? Yang pertama adalah pengurusan berkas. Nah, pengurusan berkas itu tentunya membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, sehingga teman-teman itu harus benar-benar niatkan kegiatan yang akan diikuti ini adalah kegiatan yang nantinya memberikan manfaat begitu. Jadi kendala saya kemarin itu adalah vaksin. Yang pertama adalah vaksin, karena pada saat itu cari vaksinnya susah karena sudah mulai langka, jadi kendalanya adalah vaksin, harus memiliki vaksin. Kalau untuk tahun ini sejauh ini kayaknya tidak ada untuk persyaratan vaksin. Kalau PMM 3 itu masih harus vaksin dosis 3. Nah, kemudian itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua adalah terkait dengan tes
VCAT. Kemarin itu tes VCAT dan juga tes kebinekaan. Kebetulan saya tuh punya laptop jaringannya tidak mendukung, kemudian laptopnya juga tidak mendukung. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bisa mengikuti survei ini dan melanjutkan sampai ke tahap berikutnya. Cara yang saya lakukan adalah dengan meminjamkan atau menggunakan laptop atau komputer yang disediakan oleh pihak kampus. Begitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya kendala, jangan berputus asa, tetapi harus mampu mencari cara lain untuk bisa memenuhi tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin itu Novia yang bisa saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi Rolas kalau di PMM itu seleksinya tuh ada seleksi berkas. Tahun PMM 4 ini agak berbeda dengan PMM 3. Jadi di PMM 4 itu ada seleksi berkas, terus nanti ada verifikasi dari koordinator PT pengirim, terus ada nanti survei kebinekaan, survei VCAT, terus ada ntar langsung pengumuman. Secara general tahap seleksinya seperti itu, dan untuk syarat-syaratnya itu juga ya seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa sebelumnya. Itu secara generalnya itu cuma yang IPK, terus mahasiswa aktif, dan beberapa hal lainnya. Oke, selanjutnya kita sebelumnya gimana Rolas, apakah sudah menjawab secara keseluruhan? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, saya rasa udah ya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya adalah dari Sandra. Jika keterima di PT Tujuan nanti, bagaimana untuk tempat tinggal bagaimana ya Kak? Oke, kepada pemateri, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Novia dan juga terima kasih Sandra atas pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sih tempat tinggal setelah kita dinyatakan lulus mengikuti program pertukaran ini. Nah, teman-teman, setiap perguruan tinggi itu memiliki mekanisme yang berbeda-beda terkait dengan penyediaan tempat tinggal. Nah, ada universitas yang menyediakan asrama untuk mahasiswa PMM dan juga ada yang tidak. Nah, untuk kita yang di ITB itu tidak disediakan asrama. Kenapa demikian? Karena asramanya terbatas. Karena untuk menampung mahasiswa regulernya saja, mereka tidak mampu menampung semuanya. Sehingga untuk teman-teman PMM ini tidak diberikan asrama seperti itu. Nah, terkait dengan pemilihan tempat tinggal, karena sebelum kita berangkat itu ya, kita sudah mengetahui, oh saya lulusnya di sini. Secara tidak langsung, saya sudah harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Begitu ya. Kalau pengalaman saya kemarin, sebelum berangkat ke sini, saya tuh sudah mempunyai tempat tinggal. Dengan cara apa? Saya tanya-tanya tuh di grup besar, karena kita ditampung seluruh mahasiswa inbound di ITB itu ditampung, kemudian tanya, kamu dapat di kampus mana? Kamu di kampus mana? Kebetulan saya dapatnya dengan teman di kampus Jatinangor. Oke, kita cari kos-kosannya di daerah Jatinangor. Jadi sekarang sudah banyak ya tempat pencarian kos-kosan. Salah satunya adalah di Mamikos. Nah, itu adalah salah satu tempat cari kos-kosan. Namun teman-teman harus lebih teliti, harus lebih hati-hati dan waspada lagi karena banyak sekali penipuan-penipuan yang berkedok menyediakan tempat tinggal begitu, karena pengalaman teman-teman saya yang kemarin itu banyak yang mengalami kondisi seperti itu, ada yang ditipu dan lain sebagainya. Dan teman-teman harus meningkatkan kewaspadaan, itu sangat penting. Nah, mungkin itu ya terkait dengan tempat tinggal. Jadi tidak disediakan, tergantung dari universitasnya. Apakah itu disediakan, maka sangat penting teman-teman ya untuk sebelum melangkah ke pendaftaran, teman-teman harus mengecek dulu apakah universitas ini menyediakan tempat tinggal untuk mahasiswa PMM, apakah tidak. Dan itu semua tergantung daripada teman-teman. Nah, untuk kos-kosan itu sendiri, saya spill untuk di daerah Jatinangor, karena kebetulan saya di Jatinangor, untuk kos-kosan itu cukup murah, hanya 650, mohon maaf, 650, jadi 2 orang itu 325. Itu sudah termasuk dapur umum, peralatannya lengkap, kemudian kamar mandinya di dalam, kemudian lumayan dekat juga sama kampus. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa, Kak Lasul. Jadi izin menyimpulkan sedikit bahwa kalau untuk tempat tinggal itu tergantung tempat penerimanya, ada yang menyediakan asrama, ada yang tidak. Jadi bagusnya dicek dulu apakah kampus tersebut menyediakan asrama atau tidak. Kalau ITB sendiri tuh enggak, dan kalau Lasul keren banget ya, misalnya bisa dapat kos yang 650, sementara kalau di Jatinangor atau di Bandung tuh rata-rata tuh yang up to 700.000 sih biasanya untuk kos-kosan. Dan kalau kalian ntar mau ke ITB dan lulusnya di Jatinangor, sok banget nih buat hubungi Kak Lasul, mungkin sesuai dengan kosnya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, di sini ada Raji Kurniawan. Kanovia, coba cerita singkat dong berkuliah di SBM ITB. Sebelumnya aku izin dulu sama Fumatri, gimana nih, apakah boleh sedikit saya cerita? Mangga, silahkan. Oke, sebelumnya aku izin cerita dikit. Aku sebagai mahasiswa dari Universitas Syakuala dari Aceh, terus PMM ke ITB di jurusan manajemen, tepatnya di Fakultas SBM ITB. FYI guys, ITB ini sangat-sangat kesenjangan sosial ya. Kalau dari ada biasanya anak ITB itu nyebut ada yang namanya ITB swasta sama ITB negeri. Nah, kalau ITB swasta itu adalah SBM ITB karena UKT-nya memang sangat luar biasa. Ada 20 minimalnya itu 20, dan internasionalnya itu adalah 40 juta, dan itu dipukul rata. Jadi nggak heran kalau untuk fasilitasnya sangat luar biasa ya. Jadi langsung aja, jadi kalau dari aku pribadi di SBM itu pas pertama masuk, mereka ngasih list mata kuliah yang bisa diambil, itu internasional dan nasional, dan reguler ya, sorry. Terus belajarnya itu gabung antara reguler sama mahasiswa exchange dari luar negeri ya, kayak dari Denmark, dari Meksiko, dari Belanda, dan banyak lainnya. Jadi sok banget buat bincang-bincang nih sama mahasiswa dari luar negeri, dan ngambil experience dari mereka. Saya juga kalau di SBM itu di setiap semester itu ada 2 kali guest lecture, dan rata-rata guest lecture-nya itu adalah dari company-company ternama dan juga dari luar negeri bahkan. Jadi waktu itu aku pernah dapat guest lecture itu dari Director of Amazon, Director of Microsoft, sama yang dari Singapura dan dari Amerika kalau nggak salah. Jadi untuk so far pembelajarannya tuh Inggris ya, full banget. Untuk dosennya jelasin pakai Inggris, terus kuliahnya, bikin tugasnya, UTS-nya, UAS-nya, dan biasanya kalau di SBM itu untuk UTS sama UAS-nya tuh based on big project, jadi jarang banget kayak nulis gitu, kayak jadi biasanya tuh big project gitu. Oke, sekian dari aku. Apakah menjawab, Raji? Oke, aku rasa. Jadi untuk sesi selanjutnya, baiknya kita adalah sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Oke, kepada operator, boleh. Baik, ini adalah sertifikat penghargaan dari pihak kami penyelenggara kepada pemateri kita, Kak Lasul Mamusung. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta pada webinar pada malam ini. Terima kasih, Kak. Boleh kita take foto dulu nggak? Ayo. Boleh. Izin operator, kita take foto dulu penyerahan sertifikat. Oke, semuanya bisa on cam ya. Aku tunggu dulu untuk on cam. Oke, ada lagi? Langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Ayo, gaya. PM 4. 4. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Sudah ya, terima kasih.
Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang udah hadir pada malam ini. Semoga ilmunya dapat diambil dan semakin semangat nih buat daftar PMM ke ITB. Sok nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh aja ngehubungin aku atau Kak Lasul dari grup, ntar aku share untuk guideline Rolas, untuk guideline-nya ntar aku share juga ya untuk syarat-syarat PMM dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kepada Kak Lasul yang udah menyampaikan pemateri pada malam hari ini. Sok untuk live kalau Terima ada kasih. kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator yang sangat luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sukses terus. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saja, jangan ragu, jangan sungkan. Insya Allah kalau misalkan bisa dijawab, akan dijawab. Oke, terima kasih. Izin live ya. Ya.